Kau mau pakai pendekatan Hegel ke, pendekatan Kadrun ke, pendekatan Yaman ke, saya sebagai Raja Jelata tidak peduli. Itu urusanmu. Bagi saya intinya Surya Paloh harus tahu diri. Sudah jadi partai oposisi, tarik juga dong ketiga menterinya itu. Malulah masih nebeng sama Pak Jokowi. Wah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam hidup ini, siapapun kita pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk yang namanya salah pilih maupun salah menilai orang. Lah gimana kita nggak salah pilih atau salah menilai jika awalnya orang itu memperlihatkan sikap yang begitu baik di depan kita. Penilaian kita otomatis jadi baik juga terhadap orang itu. Tapi yakinlah, yang namanya kemunafikan, sepintar dan serapi apapun dibungkus dengan kedok kebaikan, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Keadaan inilah yang bisa kita lihat ada dalam diri Partai Nasdem. Jadi begini penjelasannya. Pertama, ngakunya nasionalis, tapi kelakuannya justru mendukung Anies, bapak politik identitas Indonesia, yang sudah terbukti mencabik-cabik tenun kebangsaan NKRI. Partai Nasdem alias Partai Nasional Demokrat. Dari namanya saja, sebetulnya sudah jelas jika partai ini hendak menunjukkan diri sebagai partai yang nasionalis. Gagah ya, nasionalis bro. Semangat yang diusung jelas semangat nasionalisme, yaitu rasa kebangsaan alias cinta yang sangat tinggi terhadap NKRI tanah air tercinta. Luar biasa. Selama ini, Nasdem juga menggaungkan semangat restorasi Indonesia dan juga politik tanpa mahar. Ini adalah beberapa bentuk dari sekian banyak usaha Nasdem agar bisa mendapat tempat di hati rakyat Indonesia. Sampai di sini, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Kemunafikan Nasdem baru terlihat jelas saat Nasdem beberapa waktu lalu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Kenapa saya katakan ini adalah kemunafikan? Yuk, sekarang mari kita renungkan bersama. Di satu sisi, Nasdem lewat Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem mengatakan dengan tegas jika partainya menolak politik identitas. Nasdem bertekad ingin menyelesaikan masalah politik identitas yang terjadi di Indonesia dengan memilih sosok capres yang dianggap mampu menjadi pemersatu bangsa. Di sisi lain, Nasdem justru mendeklarasikan Anies Baswedan selaku bapak politik identitas Indonesia sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Hebat betul kan kelakuan Nasdem yang seperti ini? Tidak konsisten dengan ucapannya sendiri alias munafik. Sebab salah satu ciri orang munafik adalah jika berbicara dia berdusta, alias jika berjanji dia mengingkari. Tak bisa dipercaya dengan omongannya sendiri. Itulah Nasdem. Partai munafik seperti ini jika dipercayai amanah pasti akan mengkhianati. Ini kata hadis Nabi Muhammad SAW, bukan kata Jamimah. Poin kedua, Nasdem sendiri yang mengatakan jika Anies merupakan antitesis Jokowi. Politikus Nasdem, Zulfan Lindan menjelaskan jika Nasdem sudah melakukan kajian memakai pendekatan filsafat dialektika, yaitu pendekatan filsafat Hegel sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai
bakal calon presiden. Nasdem menilai Anies adalah antitesis Presiden Jokowi, sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Kalian mau pakai pendekatan Hegel ke, mau pakai pendekatan Kadrun ke, mau pakai pendekatan Yaman ke, saya sebagai raja jelata sebenarnya tidak peduli. Itu urusan lu. Sekarang, mari kita fokus pada pengertian antitesa. Antitesa artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi statusnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian antitesis adalah yang benar-benar. Contohnya dalam semboyan, merdeka atau mati. Mendukung Jokowi dapat merdeka, mendukung Anies dapat mati. Seperti itulah analogi pertentangannya. Jokowi ke kanan, Aniesnya ke kiri. Bagai minyak dan air yang takkan bisa menyatu. Begitulah jadinya. Dengan dasar penjelasan inilah, maka bisa kita simpulkan jika sebaiknya saat ini 3 menteri Nasdem yang ada di dalam kabinet Jokowi harus segera diberhentikan. Adapun 3 menteri Jokowi dari Nasdem itu adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate. Usulan pemecatan ini sudah sangat jelas dasarnya. Sebab dengan mendeklarasikan Anies Baswedan, hal itu menandakan bahwa Nasdem sudah bukan partai nasionalis lagi yang mengedepankan kepentingan dan keutuhan bangsa sebagai yang terutama. Dengan mendukung Bapak Politik Identitas Indonesia, ini membuktikan bahwa Nasdem sudah menjadi partai yang menghalalkan segala cara demi tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Itu artinya dulu saat Nasdem mendukung Jokowi 2 periode juga bukan soal nasionalisme, tapi lebih ke soal Nasdem memang ingin selalu berada di lingkaran kekuasaan saja. Buktinya saat ini Nasdem sudah berani terang-terangan mengatakan jika Anies adalah antitesis Presiden Jokowi. Mentang-mentang Jokowi sudah tidak bisa dicalonkan lagi sebagai Presiden RI. Jika keadaannya sudah antitesa, itu artinya Nasdem sudah tidak sejalan dengan Jokowi, maupun dengan partai-partai pendukung Jokowi. Keadaan seperti ini pada akhirnya akan mengganggu kinerja Kabinet Jokowi secara keseluruhan. Atas dasar inilah, sudah seharusnya dan selayaknya bahwa Jokowi harus segera memberhentikan 3 menteri Nasdem. Sebab bagi Jokowi tidak ada visi misi menteri, yang ada hanyalah visi misi presiden. Begitulah kira-kira. Bersama saya Sainai, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.